Halo Sobat Kata Cerita. Like, comment, subscribe. Bab 61. Panti Asuhan Ashifa. Gadis cantik berkulit putih dengan pipinya yang cabi seperti bakpao sedang mengunyah roti coklat hingga mulutnya menggembung. Gadis itu menatap dirinya di pantulan cermin menunggu suaminya selesai menyisir rambutnya. Rambutnya panjang, jangan sampai dipotong ya, pinta Sky. Silva mengangguk menahan kunyahannya. Mau pakai minyak rambut? Tawar Sky. Pakai hairspray aja, punya Silva yang ini. Oh, gimana gunainya? Tinggal disemprotin aja. Sky menyemprotkan hairspray ke rambut Silva, lalu kembali menyisirnya lagi dan mengucurnya. Ala-ala Korea halus ponytail, dengan tampilan acak-acakan karena Sky tidak bisa mengucurnya. Sky benar-benar memanjakan istrinya padahal Silva sudah menolak tapi Sky memaksa. Sky tertawa melihatnya karena rambut Silva acak-acakan tapi terlihat makin cantik. Lalu pria itu membalikkan tubuhnya Silva dan duduk berjongkok di depannya. Ia menatap gadisnya lekat-lekat yang sedang mengunyah roti coklat. Sepertinya Silva menyukai itu. Makanya lama, celetuk Sky. Ya kan sedang menikmati rasa rotinya. Jawab Silva menelan kunyahannya. Mau rasain yang lebih nikmat? Ucap Sky terkekeh. Apa? Tanya Silva menatap Sky intens. Sky meraih tengkuk Silva dan mendekatkan bibirnya ke bibir Silva. Lalu ia melumat bibir gadisnya dengan sangat lembut. Aku mencintaimu. Ucap Sky dan Silva tersenyum. Seharusnya hari ini ada class weekend, tapi dokternya sedang berhalangan jadi tidak bisa datang. Akhirnya Silva meminta ke Sky untuk ke ruangan pribadinya. Silva mau ke private room, pinta Silva. Boleh, ayo. Private room adalah ruangan khusus milik Sky yang di dalamnya ada alat-alat musik, buku-buku yang berbaris di rak buku. Pria itu sangat suka ruangan itu dan satu lagi, ada alat-alat melukis seperti yang kita tahu. Sky memiliki cita-cita ingin menjadi desain otomotif, lukisan, gambar, semuanya serba mobil, motor hasil desainnya sendiri. Bagus, puji Silva saat melihat kertas yang terdapat desain mobil sport dengan pintu yang terbuka. Kamu suka? Tanya Sky. Suka? Nanti akan aku buatkan khusus untuk istriku. Silva duduk di sofa. Dia sangat nyaman di ruangan Sky yang luas dengan gorden yang menjulang tinggi. Banyak alat musik dan lainnya. Silva berasa ada di studio musik, tapi dia juga serasa ke bawah seperti di perpustakaan karena banyaknya buku, bahkan banyak novel di sana. Silva menyalakan musik dan ia bernyanyi. Ia menggoyangkan tubuhnya dan tangannya menikmati musik. Sambil merekam aksinya di handphone, ia tertawa. Pose-pose imut, ekspresi lucu, muka yang dijelek-jelekin tapi aneh. Dia terlihat semakin cantik. Pernah dengar kalau wanita cantik itu mau diapain juga tetap cantik? Ya itulah Silva. Sky tertawa melihatnya, ada raut bahagia di wajahnya. Gadis itu terus saja menari-nari sambil bernyanyi. Dia tidak peduli walaupun dilihat Skylar. Dia ingin terlihat apa adanya di depan suaminya. Tapi tunggu. Silva malah terlihat konyol dan bobrok apa dia ketularan suaminya? Lihat saja kelakuannya saat bernyanyi. Dia terlihat sangat lucu dan menggemaskan walaupun dengan ekspresi yang aneh. Tawa Sky dan Silva keseruan. Mereka menciptakan rumah tangganya versi mereka sendiri. Terlebih umur mereka yang masih muda, suka bercanda, berbuat kekonyolan, suka bermain layaknya anak remaja pada umumnya. Kepolosan dalam diri mereka mengalir sewajarnya. Silva tidak boleh memakai jilbab dan cadar bila di rumah. Sky lebih suka Silva berpenampilan apa adanya, memakai baju remaja yang lucu-lucu, hoodie kebesaran, midi dress yang cantik dan lucu, one set yang menggemaskan, bahkan dia lebih suka Silva selalu menggerai rambutnya ala-ala Korea. Half ponytail, cepol, kepang dua, kucir kuda. Sky tidak memperbolehkan laki-laki masuk tanpa seizinnya sekalipun itu Kalistin. Dia benar-benar menjaga gadis yang ia sebut bidadarinya itu. Silva seperti anak putri raja yang bisa melihat dunia luar dari balik jendela namun mendapatkan apapun yang dia mau di dalam rumahnya. Silva sini, pintanya duduk di pangkuan Sky dan gadis itu menurutinya. Sky mengelus rambut istrinya sangat lembut. Ia menatap wajah istrinya secara intens. Kamu cantik? Cantik dong, kan Silva cewek. Lalu Sky memeluk istrinya. Dia mencium lengan istrinya. Ia suka sekali dengan aroma tubuh Silva yang selalu wangi. Geli Sky.
Silva mencoba mengelak dan bangun, tapi Sky menahannya dengan memeluk tubuh Silva dengan sangat erat. Sky, panggil Silva sambil menyembunyikan wajahnya di tengkuk leher suaminya. Sky mengelus lembut rambut Silva. Nanti hari Jumat anterin Silva ke resto? Iya, jawab Sky. Terus anterin Silva ke panti asuhan dan temenin Silva buat bagi-bagi makanan untuk orang-orang yang tidak mampu. Iya, jawabnya lagi. Makasih. Sama-sama. Bagi-bagi makanan? Tanya Sky. Iya Sky, soalnya ayah sering melakukan itu setiap hari Jumat. Selama Silva pindah ke sini dan ayah nggak ada, Silva udah lama nggak membagikan makanan, jadi Silva mau menerapkannya lagi sekarang. Kata Silva. Kenapa harus dibagiin? Karena kata ayah, rezeki yang kita miliki itu adalah titipan Allah, maka kita harus menjaganya sebaik mungkin dengan cara berbagi, bersedekah, dan menebarkan kasih sayang pada sesama tanpa melihat perbedaan status karena Allah dan atas ridhonya, tutur Silva. Skylar berpikir bahwa selama ini dia terlalu menghambur-hamburkan uang, menggunakannya dengan tidak jelas, mentraktir teman-teman agar terlihat keren, mempunyai segalanya. Membeli barang-barang mahal sesuka hatinya, tidak melihat orang-orang rendah di bawahnya. Namun semenjak menikah dengan Silva dan fasilitasnya telah dicabut, Sky mencari pekerjaan sendiri. Ia tahu betapa sulitnya mencari uang walau Rp1.000 karena ada kerja keras dan keringat yang dilakukan. Dan sekarang fasilitasnya telah dikembalikan seutuhnya oleh papanya karena melihat kondisi Silva yang harus ekstra penjagaan. Iya, aku antar. Dan aku yang akan membaginya. Mungkin Sky juga akan menyisihkan uang yang ada di black card-nya untuk ia berikan kepada yang kurang mampu. Hari ini, tepatnya hari Jumat, Silva datang ke resto setelah pulang sekolah. Karena ia pulang lebih awal jika hari Jumat dan membuat catering beberapa bungkus dibantu para karyawannya. Namun sudah siap setelah Silva datang, jadi tinggal dibagikan saja. Semua sudah siap? Tanya Silva kepada para karyawannya. Sudah, Non. Silva melihat ada Siska yang sedang melayani customer. Gadis itu pun berjalan ke arah Siska. Siska? Panggil Silva. Silva? Sahutnya. Kamu kerja di sini? Tanya Silva basa-basi. Iya, kenapa? Pasti kamu mau ledekin aku kan sama kayak teman-teman yang lain? Kata Silva. Enggak Siska, justru aku bangga sama kamu. Di saat kamu masih sekolah, kamu juga bekerja. Kata Silva. Enggak usah so baik deh. Dalam hatinya pasti ledekin aku. Ucapnya berlalu setelah menerima pesanan dan customer. Siska, panggil Silva melihat punggung Siska menjauh. Siska masih saja bersikap acuh terhadap Silva. Padahal sebelum ini dia sangat baik, tapi karena Silva merebut Skylar dari Livy dan membuat Atara jatuh cinta padanya, Siska menjadi benci terhadap Silva. Itulah yang dipikirannya, Silva salah di matanya. Sayang, ayo. Ajak Sky yang sudah siap semuanya. Pertama mereka membagikan kepada para pengemis di pinggir jalan. Lalu lanjut lagi pergi ke panti asuhan yang sudah ada di daftar kontak Silva. Mereka mendatangi 3 panti asuhan, memberikan makanan dan donasi uang untuk panti. Setelah ini ada lagi. Tanya Sky. Ada satu lagi. Di mana? Panti asuhan Ashifa milik Bunda. Oke. Assalamualaikum. Ucap Silva dan Sky. Waalaikumsalam. Jawab penjaga panti dan anak-anak bersamaan. Kak Silva! Teriak para anak panti dan berhamburan memeluk Silva. Sky yang suka anak kecil tentu saja dia sangat bahagia. Jadi begini ya rasanya dipeluk banyak anak. Batin Sky. Kakak kemana aja? Kenapa baru kesini? Kenapa kakak jarang main? Tanya mereka bersamaan hingga suaranya berisik. Iya maaf ya soalnya Kak Silva sibuk harus sekolah. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah kak, kita baik. Ya kan teman-teman? Kata anak cewek yang suaranya paling lantang bernama Susi. Kak Silva gimana kabarnya? Tanya Susi dan yang lain. Alhamdulillah kakak baik. Itu siapa? Tanya Susi mengarah ke Skylar. Ini... Ucapannya terputus karena sorakan para anak santri. Cie, Kak Silva sudah punya pacar guys. Ledek Susi hingga membuat panti itu heboh satu ruangan. Sky dan Silva tertawa. Sudah, jangan diajakin ngobrol terus. Nanti kapan Kak Silva masuknya? Kata ibu panti. Oh iya bu, Silva bawa ini, diterima ya bu. Silva menyerahkan makanan dan beberapa mainan untuk anak panti. Terima kasih Silva,
Pasti bundamu sangat bangga padamu. Silva tak menjawab, dia hanya tersenyum. Ayo Silva masuk, kalian duduk dulu di dalam, kata Ibu Panti. Silva dan Sky duduk di sana. Sky sangat kagum melihat kebahagiaan anak panti yang berebut mainan. Sambil bercanda, tertawa dengan polosnya, mereka sangat bahagia cuma karena sebuah mainan yang harganya tidak seberapa menurutnya. Sky kenapa? Tanya Silva menggenggam tangan suaminya. Aku senang lihat mereka seperti tanpa beban. Lalu Susi menghampiri Silva dan Sky. Kakak ini namanya siapa? Tanyanya dengan polos. Kenalkan, aku Skylar, kata Sky. Hah, ular? Kata Susi terkejut dengan raut wajahnya yang polos. Bukan ular, tapi Skylar, ralat Silva. Oh, Skylar, namanya aneh, kata Susi bingung. Silva dan Sky tertawa melihat kepolosan Susi. Terus Susi manggilnya siapa? Panggil saja Kak Sky, kata Silva pelan agar Susi bisa menyebutnya. Dia sangat menggemaskan, andai bukan pacar Kak Silva pasti aku naksir, kata Susi dengan kepolosannya pedenya memuji Sky. Sontak Sky terbelalak dengan mulut dimanyunkan sedikit terbuka. Silva terkekeh mendengar penuturan Susi. Wow, respon Sky lalu terkekeh. Ada-ada saja tingkah bocah yang baru 5 tahun ini, batin Sky. Aku tidak ingin panggil Sky, kata Susi. Loh kenapa? Tanya Silva. Namanya jelek, celutuk Susi. Hah? Respon Sky, baru kali ini dia dikatai jelek namanya. Padahal menurutnya nama itu paling keren, pikir Sky. Terus kamu panggil siapa? Tanya Silva. Aku panggil Coki aja. Apa itu Coki? Tanya Sky. Coki itu adalah boneka kelinci berwarna merah jambu yang sangat menggemaskan. Seperti muka kakak, sangat imut dan menggemaskan juga keren. Ujarnya tersenyum lebar. Jadi boleh Susi panggil Coki? Tanya Susi. Boleh dong? Jawab Sky seketika Susi berbinar bahagia. Terima kasih Coki, ucap Susi memeluk Sky. Sama-sama. Sepertinya Sky harus pensiun dari ketua gangster, bisik Silva. Kenapa? Tanya Sky. Wajah Sky nggak cocok jadi gangster. Terlalu menggemaskan dan tampan. Silva terkekeh. Sky menyisir rambut ke belakang dengan jari-jarinya, bangga dipuji tampan oleh istrinya. Mereka mengisi waktu di panti dengan bermain bersama anak panti. Main petak umpet, main bonekaan, main kereta-keretaan, dan banyak lagi. Hari semakin gelap, waktu pun menunjukkan pukul jam 8 malam. Silva dan Sky memutuskan untuk segera pulang. Sebelum pulang, mereka mampir ke supermarket untuk membeli kebutuhan rumah. Seperti biasa, Sky yang mendorong trolinya dan Silva yang mengambil barang yang akan dibeli. Saat Silva mau mengambil facial wash, bersamaan dengan wanita lain memegang facial wash itu, sontak keduanya menoleh. Silva? Risma? Kamu? Ucapnya terputus saat bayi itu terus saja menangis. Cup-cup sayang, jangan nangis terus, kata Silva menenangkan bayinya. Ini anak kamu? Tanya Silva. Iya Silva, kamu sama siapa? Tanyanya. Sama sayang udah belum? Sela Sky. Iya nih udah. Silva melirik ke Risma. Risma melihat penampilan Sky yang seperti preman. Lama banget sih, ditungguin juga. Seorang pria datang dan memarahi Risma. Iya ini udah, kata Risma takut-takut dan langsung menuju ke kasir. Lama banget sih, udah tahu gue mau nongkrong, bentak pria itu saat Risma memasuki mobil. Sabar dong Putra, kamu tuh mikirin nongkrong mulu. Balita itu terus saja menangis membuat Putra geram. Bisa nggak sih tuh anak lo diem? Pusing gue dengernya, bentak Putra marah-marah. Ini juga anak kamu Putra. Risma langsung memalingkan wajahnya, ia melihat Silva dan Sky dari balik kaca mobil. Sky memperlakukan Silva dengan sangat baik. Silva beruntung banget, padahal cowok itu penampilannya seperti preman, tapi perlakuannya manis ke Silva. Batin Risma tak terasa air matanya menetes. Risma, Putra itu bukan cowok baik-baik, kata Silva. Udah deh, kamu tahu apa sih tentang Putra? Tapi Risma, aku dengar sendiri saat Putra ngomong sama temen-temennya. Dia itu cuma manfaatin kamu. Silva terus memperingatkan Risma. Aku nggak mau ya kamu ikut campur. Oh, atau kamu iri karena aku punya pacar ganteng kayak Putra? Fitnah Risma. Astagfirullah Risma.
Risma, cintai seseorang karena Allah, bukan karena kegantengannya. Nggak usah banyak ceramah deh. Putra itu yang terbaik, gue cinta sama dia. Risma menangis mengingat saat Silva selalu memperingatkan tentang hubungannya dengan gaya pacarannya yang bebas. Tapi dia tidak mendengarkan sampai dia mengalami hamil di luar nikah. Tadi anaknya, sekarang lo yang nangis. Kalau tahu kayak gini nggak bakal gue anterin, mendingan juga nongkrong sama teman-teman. Bentak Putra marah-marah. Silva menatap dua piala di meja belajarnya sambil senyum-senyum. Kenapa diliatin mulu? Tanya Sky. Seneng aja. Karena Sky dapat peringkat, nanti pas lulus dapat peringkat lagi ya. Pinta Silva. Insya Allah, doain ya. Iya, Silva pasti doain. Sky akan membuktikan bahwa dia bisa meraih prestasi lagi di kelas 12. Dan terlebih dia merasa ternyata sangat mengasihkan belajar dengan rajin. Silva membuka mata Sky bahwa ada sesuatu yang lebih penting dari nongkrong, keluyuran, balap motor, yaitu belajar dengan rajin. Ternyata itu membuat kesenangan tersendiri dalam hatinya sekaligus bangga. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa sobat.